Polisi mengungkap produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Tercatat rumah produksi itu sudah menghasilkan 120 film dewasa. Terkait kasus ini, polisi juga telah menetapkan 5 orang tersangka. Motif ekonomi menjadi alasan tersangka karena film horor dan komedi yang diproduksi sebelumnya tidak laku di pasaran. Berikut diskusi bersama Reza Ramadansyah. Terungkap ternyata ada rumah produksi film porno di ibu kota. Produksi yang dihasilkan ini ada ratusan judul film porno. Nah, yang jadi sorotan bukan hanya siapa saja yang terlibat, tapi ternyata rumah produksi itu sebelumnya menghasilkan film-film bergenre horor, kemudian juga komedi, tapi nggak laku sampai akhirnya memproduksi film porno. Kita diskusi. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 tersangka, mulai dari pemilik dan sutradara, kemudian kameramen, hingga sekretaris yang juga pernah berperan dalam film porno itu. Tapi sebenarnya yang terlibat lebih dari itu. Bayangkan, sedikit ada 120 film porno yang diproduksi. Lalu kalau dalam kasus seperti ini, siapa saja nantinya yang berpotensi terjerat dalam kasus hukum? Konsepsi tentang pelaku itu di dalam hukum pidana itu, selain orang yang punya inisiatif melakukan perbuatan, tapi juga mereka yang menyertai pelaku peserta, gitu, membantu, dan orang yang membantu melakukan. Jadi ada 3 sebenarnya. Definisi pelaku itu ada 3. Pelaku langsung perbuatan, peserta atau orang-orang yang menyertai, ya apakah menyertainya karena hubungan kerja atau apa, tapi menyertai, dan orang yang membantu, ya artinya kejahatan itu selesai karena bantuannya. Umpamanya ada ahli internet atau ada ahli siber yang memang membantu penyebarannya umpamanya. Nah itu juga kena. Nah jadi tiga kualifikasi itu, pelaku langsung, peserta, dan pembantu itu kena semua. Hingga kini penyidikan masih terus berlanjut, polisi pun terus memburu sedikitnya 16 pemeran yang pernah terlibat dalam film porno itu. Tapi yang juga jadi sorotan adalah alasan pemilik rumah produksi itu membuat film porno. Dulu dia juga sudah pernah membuat beberapa film, baik yang mana genre dari film tersebut film horor dan juga komedi. Namun berjalannya waktu, karena terkait dengan motif ekonomi yang mana mungkin dengan menawarkan film seperti ini lebih banyak peminatnya, akhirnya dia terjun ke bisnis dunia pembuatan film seperti ini. Itu alasannya, ada motif ekonomi di sana. Film yang diproduksi sebelumnya ini bergenre horor dan juga komedi tapi nggak laku. Apakah ini akibat adanya dampak permintaan dari masyarakat? Benarkah ada kultur seperti itu di masyarakat? Ya, dari informasi yang kami himpun sedikitnya memang ada 120 film porno sejak tahun 2022 yang diproduksi, kemudian disebar ke 3 situs berbayar dengan durasi 1 hingga 1,5 jam per film. Terungkap juga sebanyak 10.000 orang sudah berlangganan dengan biaya langganan dari Rp50.000 hingga Rp500.000 per akun. Manusia itu secara instingtif dia masih tetap punya sifat primitif, ya. Di mana sifat primitif itu dekat dengan kehewanan, ya. Salah satunya adalah seksualitas, begitu. Nah, seksualitas ini kan kalau hewan dia bisa dilakukan aktivitas seksual ini kapanpun dan dimanapun karena memang tidak ada norma di dalam dunia hewan, begitu. Nah, manusia di sisi lain itu punya norma, ya. Kalau kita pakai kerangkanya Sigmund Freud dalam menjelaskan psikoanalisis, artinya manusia punya sisi id, ya. Sisi id ini yang sisi primitif tadi. Sementara norma itu menunjukkan dia punya kecerdasan, dia punya kesepakatan dengan manusia lain gitu, ya. Nah, sekarang ini sebetulnya posisinya manusia itu di tengah, setiap individu itu di tengah-tengah sebagai ego begitu ya. Dia punya sisi di mana dia bisa mengekspresikan sisi kebinatangannya, sisi kehewanannya, juga bisa mengekspresikan normanya. Tapi karena kita sekarang sudah manusia yang beradab, ya, harusnya norma itu lebih dominan dibandingkan dengan perilaku-perilaku kehewanan. Nah, sayangnya memang karena sifat itu tidak pernah hilang dari dalam diri manusia, dalam diri individu manusia, akan tetap ada upaya-upaya untuk memunculkan itu. Apalagi sekarang sudah dikomoditisasi, ya. Artinya sekarang seksualitas itu dijadikan komoditas, ya. Satu hal yang bisa dijual dalam tanda kutip, ya. Akibatnya tentunya muncullah pornografi sebagai satu industri, ya.
Padahal itu bertentangan dengan norma yang ada di sisi sebelah kanan tadi, yang di sisi sebelah kiri id-nya itu memperbolehkan. Silakan saja beraktivitas seksual, silakan saja menabrak norma-norma begitu. Jadi manusia memang ada di dalam dua kondisi ini ya. Nah, tak dapat dipungkiri kasus ini bukanlah kasus yang pertama terkait film porno. Akses yang mudah, perkembangan digital disebut-sebut dikatakan sebagai salah satu faktor utama penyebab terjadinya kasus-kasus serupa. Menurut saya sih setuju, karena kan kalau untuk akses banyak yang di share atau apa, orang kan pasti bakal lebih gampang kan untuk ngebukanya video itu. Tapi kalau misalnya itu akses diblokir dari kominfonya, itu pasti kan bakal sulit. Orang misalnya kayak saya share video lewat by WA atau apa, terus diblokir, nggak akan bisa dong. Jadi kan makin sulit orang ngejangkaunya. Tapi kalau masih belum keblokir ya makin banyak orang yang lihat. Lebih memperhatikan lagi situs-situs link yang kurang bagus. Soalnya anak-anak zaman sekarang lebih sering memegang handphone. Anak-anak di bawah umur lebih tepatnya. Ini bukan pertama kali kasus film porno yang terjadi. Penindakan memang menjadi hal utama, tapi pencegahan juga menjadi sangat penting dan harus dilakukan oleh pemerintah, penegak hukum, dan juga masyarakat sendiri.